Halo, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam pelajaran akuntansi dengan topik pembahasan biaya yang masih harus dibayar. Apa kabar anak-anak? Akuntansi menyenangkan, saya bisa, saya hebat. Ibu Irma berharap kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat selama menjalani masa PJJ ini. Menyambung topik minggu lalu untuk akuntansi, hari ini kita membahas akun yang kedua, yaitu AJP, ayat jurnal penyesuaian, tentang biaya yang masih harus dibayar. Perlu kita ketahui bersama bahwa nama lain dari akun ini adalah utang biaya. Biaya yang masih harus dibayar dalam penulisannya sering disingkat menjadi biaya yang masih harus dibayar, itu disingkat dengan kata YMH, ditulis dengan huruf kapital ya. Kemudian poin ketiga, biaya yang masih harus dibayar atau utang biaya adalah salah satu akun biaya di mana masa manfaatnya sudah habis atau jatuh tempo, akan tetapi pembayarannya belum dilakukan. Agak sedikit berbeda dengan biaya yang masih harus dibayar. Kalau biaya yang masih harus dibayar belum jatuh tempo, sudah dibayar di depan. Sedangkan kalau biaya yang masih harus dibayar itu sudah jatuh tempo tetapi belum dibayar. Akun ini biasanya muncul pada saat akhir periode, yaitu pada saat dilakukannya perhitungan AJP. Membahas tentang rumusan AJP-nya. Biaya listrik, contoh biaya listrik yang masih harus dibayar atau nama lainnya utang biaya listrik. Jadi biasanya untuk nama biayanya dituliskan, jika menggunakan utang biaya maka dituliskan nama biayanya di belakang. Sedangkan jika kita menggunakan istilah biaya yang masih harus dibayar, maka namanya dituliskan setelah kata biaya itu sendiri. Nah, akun ini adalah termasuk pada kelompok akun hutang, ya, kelompok akun hutang. Nah, saldo normal untuk kelompok utang itu terletak di sebelah kredit. Jadi jika kita masih mengingat tentang waktu kita belajar di kelas 8, yaitu tentang persamaan dasar akuntansi, kelompok utang itu memiliki kode akun nomor 2. Di mana jika saldonya bertambah, maka utang itu terletak di sebelah kredit. Sedangkan jika saldonya berkurang, maka dia terletak di sebelah debit. Akun yang muncul pada sebelah debit pasti memiliki saldo normal di sebelah debit. Ada kelompok akun yang memiliki saldo normal terletak di sebelah debit, yaitu kelompok harta dan biaya. Selama perhitungan AJP, untuk akun ini adalah membahas tentang biaya. Oleh karena itu, pastilah yang dimaksud akun yang terletak di sebelah debit adalah kelompok akun biaya. Jadi selama perhitungan AJP untuk akun utang biaya, ya, utang biaya pasti yang berbicara karena dia bertambah di sebelah kredit, maka untuk berbicara soal akun yang terletak di sebelah debitnya adalah akun biaya. Nah, rumusan AJP-nya adalah sebagai berikut anak-anak, yaitu biaya di sini nanti tertera biaya apa, misalnya contohnya biaya sewa atau biaya listrik bertambah, lihat sebelah debit. Kreditnya biaya sewa yang masih harus dibayar dengan nominal kredit, di mana nilai debit harus sama dengan nilai kredit. Atau bisa dituliskan dengan rumusan AJP, biaya namanya biaya sewa, tadi Bu Irma pakai contoh, misal RP misalnya Rp2.000 pada kredit utang biaya sewa. Jadi nanti di sini
akhir dari nama akun ini diletak nama biayanya Rp 2000. Jadi jika debitnya 100.000, maka kreditnya juga harus 100.000 ya. Begitu juga dengan jurnal. Nah, ini ada contoh. Mari kita bahas contoh. Pembayaran listrik atau PLN pascah bayar milik Winda, tagihan listrik bulan Juli tahun 2020 miliknya seharusnya dibayarkan setiap tanggal 1 sampai 20 pada bulan berikutnya. Akan tetapi belum dibayarkan juga. Tagihan listriknya adalah sebesar 615.000. Diminta buatlah AJP-nya. Nah, rumusan AJP-nya. Jadi rumusan AJP-nya ya, pada tanggal 31 Desember 2012 katanya 2020, biaya listriknya itu otomatis bertambah ya. 615.000. Sedangkan biaya listrik pada kredit, biaya listrik yang masih harus dibayar 615.000. Atau bisa dibuatkan AJP-nya seperti sebagai berikut. Biaya listrik bertambah debit 615.000 pada utang biaya listrik 615.000. Nah, lihat pada sebelumnya itu ini listriknya dia belum bayar bulan Juli. Jadi jika diperhatikan ini seharusnya kan dibayarkan bulan Juli. Akan tetapi Winda belum membayarnya. Belum membayar listriknya. Nah, untuk AJP-nya itu sudah jatuh tempo di bulan 12. Maka sesuai definisinya bahwa untuk akun biaya ini sudah habis masa manfaatnya atau jatuh temponya, tetapi masih belum dibayarkan. Jadi nanti pada saat AJP, rumusan yang bakunya adalah biaya listrik pada biaya yang masih harus dibayar, atau bisa dituliskan biaya listrik pada utang biaya listrik. Demikian untuk AJP-nya. Anak-anak nanti berikutnya untuk soal materi ini latihan akan diberikan secara terpisah, yaitu melalui Google Classroom atau nanti bisa dikirimkan via WA grup kita. Demikian untuk materi biaya yang masih harus dibayar. Akuntansi menyenangkan, saya bisa, saya hebat.